manusia itu terdiri dari johir batin. Yang johir jasad, yang batin ruh. Betul? Kalau kita berjasad aja kada beruh, ya nang orang mati jenajah. Kalau baru aja kada berjasad, enteh utuh. Antuh. Nah, itulah kenapa kita dibilang manusia atau insan, karena terdiri johir batin. Yang johir rupa jasad, yang batin rupa ruh. Sebenarnya Pak Bu, ruh dan jasad ini berjamaah. Kalau dia tidak berjamaah, kan hidup. Siapa imamnya? Ruh. Bahasa lain ruh, nyawa. Nyawa tuh imamnya, makmumnya jasad. Kada bagara ruh mun kada bagara jasad mun kada ruh. Maka tadi la haula wala quwata, nang dipadahkan la haula wala quwata itu jasad, illa billah ruh atau nyawa. Sadarlah pian hari-hari di situ di dia. Nah oleh karena itu ulun praktekan. Jadi pian sembahyang sorangan kata tetap berjamaah. Ingat, ulun tidak melajari melemahkan syariat, tetapi kalau tidak ulun beritahu, pian buta lalu. Pahamlah? Tadi yang pertama ulun tidak niat melemahkan, tapi ulun mengatakan ini supaya kita semua berpengetahuan. Sholat sendiri ya berjamaah ya. Wah mau nak kayak itu kurenya santai ya di rumah. Nah ya Allah, maka tadi ulun sudah padahkan. Bukan maksud melemahkan. Pian kesini berjamaah nggak? Amun awak pian kesini kawalah. Atau roh kesini di mana meninggal awak? Kuyang sama nenek. Meninggal awak. Ini berjamaah sudah. Ulun praktekakan. Bila pian saat sholat, sebelum takbir, tarik dulu nafas. Tarik dulu Ingat, bila sebelum takbir tarik dulu nafas. Nafas ditarik. Hanya Allahu Akbar. Dahuluakan dulu imam. Sholat berjamaah, makmum tidak boleh mendahului imamnya. Namanya tadi ruh atau nyawa. Sedangkan nafas ini nama johir ruh. Begitu ruh turun naik, sambatannya nafas tuh nyawa. Dahuluakan dulu. Sembahyang berjamaah imam dia nggak tahu. Ini imam buntungnya. Tarik dulu. Sembahyang sorangan kabeh jamaah. Allahu Akbar. Bila hendak ruku Pak, turunkan dulu nafas, hanya ruku. Bila hendak i'tidal Pak, naikkan dulu nafas, hanya i'tidal sama Allah. Bila hendak sujud Pak, turunkan dulu nafas, hanya sujud. Walhasil supaya mudah pian paham, apabila gerakan itu naik, tarik dulu nafas, hanya bergerak. Bila gerakan itu turun, turunkan dulu nafas, hanya gerak. Kenapa? Karena nafas itu hakikat ruh, itulah imam. Jasad ini hakikat makmum. Nah mana dulu imam apa makmum? Imam. Kalau dulu dia sembahyang gitulah, sembarangan, hendak takbirnya hendak ruku. Nah itu nama dulu imam. Bila mandul imam sembahyang batal kada? Udah boleh. Nah hakikat makmum dan imam di diri. Paham gak sudah? Sekarang makmum tahu, imam gak tahu. Ini makmum piannya sudah tahu, nang jadi imam gak tahu di mana. Berarti makmum mengimami imam. Makmum mengimami imam. Karena makmum yang mengerti imam kada tahu, berarti sama saja makmum mengimami imam. Tapi bukan berarti makmum harus di depan. Tidak, tetap di belakang. Cuman lantaran imam tidak mengerti, tidak tahu kedudukannya, maka sebutannya makmum mengimami imam. Jelas gak sudah? Bila pian latih, ini benar, ini cara Rasulullah sholat. Nah, johir bah,
batin. Jadi jangan sembarangan. Nah, tadi sudah perkara niat. Nah, sudah niat. Nah, jadi hendak dilapalakan usoli kapoe kada. Ada masalah? Hendak sengaja kada apa? Karena itu sebenarnya bukan niat lafal niat. Sebenarnya niat itu rahasia, tetapi harus dikenali. Jangan cuma rahasia. Nabi berdiam pada tahu udah sampai diam bisu. Yang kedua setelah niat apa? Berdiri betul loh. Niat berdiri betul loh. Ya kan? Nggak ingat lagi bener. Rukun nikah berapa rukun nikah? Omong sidin rukun nikah apa? Rukun sembahyang ingat lagi. Nah, mbak niat berdiri. Nah, kayak apa gerang berdiri betul, Pak Bu? Lihat yuk loh. Berdiri betul. Ini mau nggak ada taparin, bungkus saja. Ada bapak melon, bawa piringnya ambil. Nah, lihat. Berdiri betul, Pak Bu. Kaki, jari-jari kaki semua menghadap kiblat. Semua menghadap jari-jarinya. Dan jarak kaki kanan, kaki kiri jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu renggang. Yang sedang-sedang aja. Terlalu pian ranggang itu bisa bakal lahir juga. Mbak ada dapat bagian kaplingan. Terlalu rapat kalau pian atau jurungkuk, ya dikira-kira. Ada usah dihilangi dosa, dikira-kira. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Nah, jari-jari kaki menghadap kiblat. Sekarang pada saat berdiri, 3. Pertama, badan menghadap kiblat, mata ke tempat sujud. Ini secara fikih dulu. Hati ingat kepada Allah. Nah, 3 bagi. Badan menghadap kiblat, pandangan ke tempat sujud. Jadi jangan ke sana kemari. Bolehlah turun ke muka, boleh juga, kada apa-apa. Situ nah. Cuman kalau pindah kada ingat, kawan lewat, singgah. Maka datang sembahyang, nyuruh kawan singgah. Nah, kali jauh lah. Nah, jadi badan menghadap kiblat, pandangan mata menghadap tempat sujud, hati ingat kepada Allah. Ini menurut fikih. Sekarang yang jadi persoalan, badan menghadap kiblat. Ulun betakun lon pian ngelihatlah kiblat. Ayo sih. Ngalim-alim nih. Lihatlah. Pak. Lihat kita. Nah, ada melihat kalau apa nih mak disuruh menghadap kiblat sedangkan kita ada melihat. Pak minta maaf lah. Kada melihat, kecuali Allah berikan kelebihan kasyaf. Jam Datuk Kalampayan, waktu Datuk Kalampayan saya mau rasa Datuk Kalampayan singgah sidin di Batavia di Jakarta, luar Batang, ujar sidin masjid ini miring aja bubuhannya model tahu miring di sini, dibuka akan sini kasap dasar miring. Jadi nang membujurakan masjid nang di Jakarta tutut di zaman Datuk Kalampayan. Saat Datuk Kalampayan pulang dari Mekah menuju Batavia, dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta. Sidin mampir di Jakarta sebelum pulang ke Borneo. Pernah sesaat mampir di situ membujurakan tempat arah kiblat. Sidin kasap. 1. Yang kedua yang diberi kasap siapa? Seorang Pak Boy murid Sunan Ampel nang bergelar Mbah Bolong. Mbah, bila pian ke Surabaya ziarah ke Sunan Ampel. Nah, sebelum masuk ke Sunan Ampel tuh ada Mbah Bolong. Kenapa beliau ini bergelar Mbah Bolong?
Karena beliau ini Pak Ibu melihat Baitullah diluangi sidin tembok dasar melentang Baitullah. Ini tembok ini nah. Amun nang ini ulun luangi sangit umi. Kada melihat Baitullah kali pelotok. Lalu bagala rembah bolong. Dasar Baitullah melentang. Nah, sekarang kita tidak melihat Baitullah. Kita ini cuman berat sangkaan. Pian sekalipun dengan kompas, gunakan kompas, itu juga tidak Pak Aibuai begitu tepat. Namun boleh namanya berat sangkaan. Berat sangkaan bahwa ini menghadap kiblat. Boleh. Jelaskan? Yang jelas bahwa kita menghadap kiblat, tidak boleh tidak menghadap kiblat. Sholat harus menghadap kiblat, jangan menyalahi. Kalau pengen kemana-mana, ya apa? Nah sekarang Pak Bu, adapun kiblat yang di Mekah itu kiblat pemersatu, agar supaya umat Islam jangan simpang siur. Sakahandak ke sana, no? Timbul bingung, imam ke sana, makmum ke sana. Kan aneh. Nah itu kiblat pemersatu. Sebenarnya kiblat di diri dia. Secara zahir tetap menghadap kiblat. Nang berat sangkan bahwa silahkan gunakan kompas. Oh ini kiblat, ya. Sekarang Pak Bu, kiblat pian itu sebenarnya di diri. Ulama mengatakan qalbul mu'min baitullah. Ini bukan hadis, ini wali yang beritahu. Ulama kasyaf rahasia batin kita, rahasia diri kita ini baitullah. Di mana kebenarannya? Kiblat itu berapa buncuk? Berapa? 4 lah. Maunya 6 tuh lapangan boleh lilin. 4 lah. 4. Diri kita. Apa? Tubuh. Kiblatnya tubuh ini kemana? Ini ada kiblatnya. Kiblat tubuh af'al Allah. Kiblat hati asma Allah. Hati kita berkiblat kepada asma Allah. 2 sudah. Nyawa kita berkiblat kepada sifat Allah. Rahasia kita berkiblat kepada zat Allah. Sedangkan zat Allah sudah nyata rahasia kita. Berarti rahasia kita ini kiblat muncul pertama. Ulun ulang supaya jelas. Mun ulun terlalu tancap gas kena ngangas memaham kada kawa nggih liur titik. Kiblat itu di diri kita secara hakikat. Mana tubuh ini kiblat lawan af'al Allah. Sudah. Sedangkan af'al Allah artinya perbuatan Allah nyata tubuh kita. Kiblat pertama. Jelas kan? Muncul pertama. Hati kita berkiblat kepada asma Allah. Sedangkan asma Allah atau nama Allah nyata hati kita. Kiblat kedua. Muncul kedua. Nang muncul ketiga. Nyawa kita berkiblat kepada sifat Allah. Sedangkan sifat Allah nyata nyawa kita. Muncul ketiga. Rahasia kita berkiblat kepada zat Allah. Sedangkan zat Allah itu sudah tidak lain, tidak bukan rahasia diri kita sendiri. Berarti kita ini kiblat. Nah itu sebenarnya kiblat. Kemana biar cari kiblat? Aduh, namaste. Miring, sedikit miring. Nong kayu melihat, muar nerau. Nong kayu melihat yang itu biar melihat aja. Ada juga jawaban. Nggak ada melihat juga tuh sesadarnya. Nya sudah yakin, ya sudah. Ini kiblat arah sana kah? Sana kah? Pak, sana kah? Nah, sana kah? Situ ke sini Pak. Nah, ayo yakin aja sudah. Secara syariat pemersatu kiblat sana. Tetapi mun pian tahun yang itu aja kada melihat jol. Nah, kada melihat, tapi boleh. Namun nang di diri kita ini pasti pas johirnya hadapkan ke kiblat sekalipun sangka berat.
Walaupun kita tidak melihat, tapi sudah sangka berat yakin yang sebenarnya. Nah ini bujurakan, ini kiblat di diri ini nang ianya, jelas kan? Nah ini kiblat berumuran dari tahu. Aduh, jadi selama ini kiblat pian kemana bu? Pak? Hah? Yuk, mana kiblat? Melihat kada jual? Ada melihat jual? Lihat lebih enak. Ulun melihat, akan percaya lah, bagi pasahapan ada gambarnya. Melihat, ulun melihat. Oh, ulun nak melihat Makkah satu matja, carikan pasahap gambaran Makkah. Melihat Madinah satu matja juga, pasahapannya udah Madinah. Kadang kali dikira kasut tadi gambarnya warga. Sudah paham kalau kiblat? Diri kita nih kiblat. Jadi bila orang pakai menghadap kiblat sah, maaflah minta reda. Bila pian tuh di dunia nih selama hidup aja kada menghadap kiblat, kada tahu hakikat kiblat. Bila masuk kubur, bila masuk kubur tuh kena terbalik. Yang kada percaya bongkar nyawani juga. Nyawani juga bongkar. Bu itu bujur. Selama hidup aja kada tahu di kiblat dan tidak menghadap kiblat, mati itu terbalik. Nah, ada balik. Percaya orang yang kada menghadap kiblat selama hidup, begitu mati biar dihadapkan bebulik. Ini karena selama hidup kada tahu di kiblat. Nah, sekarang sudahlah. Lalu hakikat lagi berdiri betul. Berdiri saat sholat ini jangan tegak, mengkaitan terang. Berdiri sholat itu Pak Bu, lihat bahu agak miring sedikit karena pandangan tadi tempat sujud. Kada mau? Nah, agak rabahkan sedikit punggung apa nih? Bahu kan? Nah, rabahkan sedikit. Ini masih syariatnya. Benarkan geraknya, benarkan lahiriahnya, benarkan syariatnya dulu. Nah kalau sudah benar, lalu hakikat berdiri betul itu siapa? Berdiri betul secara syariat sesuai tuntunan Rasulullah sholat tak kala berdiri Nabi bagaimana? Secara hakikat berdiri betul. Yang namanya berdiri yang betul nyatakan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Hanya Allah yang berdiri dengan dirinya. Amun pian nang berdiri secara fikih benar, secara hakikat lepas batal. Jadi nang bila berdiri di tikar penyambayangan pian itu batal. B aba teh ata l gatal. Sarana ulunnya bisa arah baca. Penting mek di tangan. Pikir bujur pian, pikir bujur. No, secara pikir jangan. Makanya dua ulun berikan jahil bagi, tapi pian jangan berdiri batal. Makanya pian belajar kalau sifat 20 hanya Allah yang berdiri dengan kada ada yang lain. Itu jangan disambat. Karena bila kawan bertanya, "Tuh siapa yang sembahyang?" Allah Ta'ala. Yang ada belajar itu. Itu jangan dipender. Bila kawan bertakun aku juga minta. Nah itu ada lagi soal mun Allah Ta'ala lo panjang permasalahannya panjang nenek. Mau Allah Ta'ala lo sembahyang artinya itu jadikan rahasia. Makanya itu kita disuruh belajar sifat 20. Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, hanya Allah Ta'ala yang berdiri dengan sendirinya. Nah itu maksudnya berdiri betul. Hanya Allah Ta'ala yang berdiri sendirinya, itu nang betul. Betul. Nah, ini jangan digoyak. Ini rahasia batin. Supaya tersambung, terikat, terpaut lawan Tuhan makna sholat. Sudah? Oke. Sudah turun. Sudah niat rahasia johir dan batinnya
berdiri betul, niat berdiri betul, takbiratul ihram. Tolong minta maaf sebelum nih takbiratul ihram pian beizin lah. Nah, tadi kalau la tataharraku dzaratun illa biiznillah, tidak bergerak sedikit jua pun kalau tidak izin Allah. Pian ini beizin lah. Apapun nang pian hendak gawi, apapun yang ingin pian perbuat, beizin dulu lawan Rasulullah. Hah? Mau pening ini? Maka Rasulullah sudah mati. Tiap hari aku ke Madinah, habis duit kok. Nah, pian gak ada paham. Pian kenali Rasulullah di diri nang laqad ja'akum rasulun min nana min anfusikum tuh. Sungguh telah datang seorang rasul pada diri kamu masing-masing. Kalau terjemah dari golongan kamu masing-masing. Ayo ya, kalau nak bahas, kalau kamu nak terjemah, nang terjemah telah datang seorang rasul dari golongan kamu. Nah, nang bahasa jangan bakulit lagi, telah datang seorang rasul pada diri kamu sendiri. Nang mana nang rasul? Rasul itu artinya apa? Nyawa yang bernama Muhammad. Siapa nyawa? Nyawa sebutan lain ruh. Nyawa atau ruh itu ya sifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini nang disabat nyawa atau ruh itu ngarannya Muhammad. Nah itu Rasulullah. Didi. Nah ada tahulun Rasulullah di diri. Adapun yang lahir di Mekah, wafat di Madinah, ini anak Sayyidina Abdullah. Beliau Nabi Muhammad. Beliau dapat wahyu. Beliau uswatun hasanah. Yang kita maksud ini Rasulullah di diri. Saudara, nang di Madinah itu wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sanajzillahu syakirin. Itu nang dimaksud nang lahir di Mekah wafat di Madinah. Nabi kita Nabi Muhammad nang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu rohaniyah kita. Nah mana? Nang sifat 7 dalam tauhid, sifat ma'ani. Paham? Ada? Kudrat. Wah, yang ada kudrat pada bawah sini. Irada, yang ada nang itu nang bakal hendak pada bawah. Ilmu, sasat pian menuju kalau mau umi kemana-mana kalau ya. Ilmu tuh mana? Orang ini diri. Hayat hidup, nang ngaran hidup kau bergerak, ya kan? Nah, dalam tapi bergerak-gerak. Ngok banget guru ini. Daripada pian banai, ulunnya nambah pendek. Ya. Sama bukan telinga. Telinga ini berandak. Amun kada percaya itu boneka bertelinga ada. Bertelinga tapi kada mendengar. Berarti yang mendengar lain telinga. Sama. Yang melihat basar bukan mata. Ya kan? Yang bicara kalam bukan lisan. Nyata benar orang ada. Itu nang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pian beizin dulu. Kayak apa izinnya? Cukuplah sebelum pian nih bertakbir, sallu alaika ya Rasulullah. Cukup. Bu, belum tawari. Pian mau yang panjang apa yang pendek? Nah, ya. Nah, salah kalau menawari bebinian. Pian menawari bebinian ngalih. Maksud dulu nih bacaannya boy. Nah, nang nyamannya kayak apa? Nang hendak panjang ah. Nah, pian aja bu. Nang ketujuh nang panjang hendak kak? Salah pula. Bu, sepakat bu. Mau yang pendek apa yang panjang? Nang di rumah hendak berarti. Oke deh. Kalau yang pendek bu, supaya mudah hafal bu,
bila kada nang ini buat kada sah. Nang ini nang kada dapat ya, kada dapat. Asal sumpah dia aja. Izin dulu. Sallu alaika ya Rasulullah. Paling pendek. Kalau nah hendak nang panjang tanyaman juga gue. Kolera. Enggak tujuan nang panjang nah. Sambung, sallu alaika ya Rasulullah. Asyhadu annaka hadir. Rasulullah tuh hadir. Asyhadu annaka hadir. Inni abduka wa ilaikal masir. Itu nanti kata. Amun kada hafal seberatan cukup tadi dapat. Sallu alaika ya Rasulullah. Rasulullah tuh hadir. Karena pian kada tahu nare Rasulullah itu nyawa yang bernama Muhammad, dan sifat 7 itu orangnya ada pada diri kita, dan itu Rasulullah. An-Nabi ya hadirin ya hadirin. Nabi hadir. Sambungannya i'lamu ilmal yaqin. Ilmu yakin. Dengan ilmu yakin. Jelas kan? Jadi nah membaca maulid itu mahayal beritaan. Mencari kalau Nabi datang mulai atas. Padahal andai kata juga maaf, andai kata Rasulullah di Madinah hadir, boleh, tetapi nyatakan dulu pada ilmu yakin, nang laqad ja'akum rasulun min, nyatakan dulu nang itu. Andai kata nang di Madinah hadir, boleh, sah, dan ada yang melihat, ada. Tetapi jangan dulu mata pian kesana kamari kau pina datang sidit mana-mana kan. Kenapa dicari nakai? Mestinya nah, An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmun yakin pada diri kita. Saudara, jadi nah hendak sallu kama raaitu sallu alaika ya Rasulullah. Nya hendak ditarusakan asyhadu annaka hadirin. Aku naik saksi engkau hadir ya Rasulullah. Hadir. Ini hadir kada Rasulullah di diri. Amun kada hadir pian kada awak. Ada awak. Jaka kada nyawa mati udah. Itu Rasulullah. Rasulullah betul. Jaka kada nyawa jangan mati udah. Makanya waktu pian tadi hendak ke sini takut orang kemana nyawa? Bujur kan? Ada orang menakuni kemana jasad? Kemana awak? Tentunya bertakun kemana nyawa? Padahal nyawa itu ngarannya Muhammad, dan Muhammad itu Rasulullah ya Rasul. Ada di awak seorang. Padahal di sambatan hari-hari karena kita kadang mengaji lalu kada tahu di Rasulullah kada tahu. Mapa hidup kita ini nyambernya Muhammad Rasulullah. Wih, tapi kita tahu juga. Gitu. Ini sudah tahulah. Namun ulun pada akan rahasianya. Siapa yang dia mengenal Rasulullah, siapa yang dia bertubuh Muhammad, siapa mesra ada pada dirinya, haram bumi menggapit, haram api membakar, haram, tidak boleh. Jelas kan? Alhamdulillah. Itu jikin selamat sudah. Itu jikin pian yakin, paham kakada ka asal mengerti. Benar bang. Pokoknya bila kada paham mengerti bang. Ini paham kada, mengerti kada, yakin sidin. Sudah. Selamat. Sidin kada paham tapi kok jadi yakin. Nang dipadakan guru nih, selamat. Apalagi paham, begininya. Ini paham kada, mengerti kada, udah percaya pulang, sudah. Jelas ya? Nah, haram disentuh neraka dan haram bumi menggapit, haram. Ini jasad Rasulullah, jasad Rasulullah. Apa lagi jasad Rasulullah?
Maaf kalau ada nama membahas mengaku, ini bukan mengaku Rasulullah, ini kenyataan. Bukan kita mengaku Rasulullah, bukan kita menjadi Rasulullah, bukan kita sama lawan Rasulullah, bukan setara dengan Rasulullah, bukan. Ini kenyataan Rasulullah. Kayak gitu ya. Mordan. Karena salah membawa mengaku Rasulullah. Ada. Itulah kenyataannya. Nah, ayo ya ulun bongkar aja. Buka ke bongkar. Buka kan. Dulu mah kok di begini ya. Amun pian mau sama aja pedang lah. Buka ke bongkar kan. Bongkar. Pian berdulu. Amun pian berdulu mau bongkar lu nakonin juga. Nah, dan hari pian tahu lah Imam Al-Ghazali katakan. Imam Al-Ghazali itu gelarnya kutubul ulum, kutub ilmu. Ujar Imam Al-Ghazali, Muhammad itu ada dua rupa. Satu, ada yang disebut dengan Muhammad Majazi. Muhammad Majazi. Muhammad Majazi itu ia Muhammad dalam rupa jasad, seperti Nabi kita yang di Madinah. Itu Muhammad Majazi. Yang kedua, ada yang Muhammad Hakiki. Muhammad Hakiki itu rupanya rohani, ada pada diri Nabi kita, ada pada diri kita, ada pada diri semua, ada pada semesta alam. Jelaskah sudah? Kadang nambah kaku Muhammad, nyepak Muhammad. Jelaskah sudah? Nah, siapa dia bertubuh Muhammad, maka haram bumi bilanya sudah kita habis umur menggapit haram. Siapa kuburan itu luasnya? Nah, tukang tabuk luang berapa? Siapa luasnya siapa? Berapa? Hah? Luasnya kuburan ini siapa? Berapa? Banyak nggak ada tahun ini, nggak ada topok luangan ini, ada tukang tabuk. Berapa Pak? Berapa? Berapa? Ya, oke lah. Kesapian aja dah. Semeter kali 2. Halus kalau nang datang nang ini Pak Ai nang kenal diri lebih luas dari dunia serta isi. Percaya. Tapi bilanya kada bujur jangan ulun nang besok. Dosa pian. Udah lagi. Ulun kada wani boy. Maksudnya begini. Itu kembali lawan pian. Itu dalam riwayat. Jangan pian katakan kuburan yang sempit segitu itu bisa lebih sempit dalam hadis sehingga tulang rusuk berselisihan. Bukan dalam hadis at-targhib wa tarhib. Dan kalau yang masuk dalam kubur orang yang kenal diri, kenal dirinya siapa? Yang sebenarnya lebih luas dari langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan kita kaitan. Pikiran seluasnya itulah ada, bisa lebih sempit, bisa lebih luas. Nanya kenal kada kenal aja. Nah sudah lah beijin, jangan lagi kada beijin. Nih kada tahu di bahasa aja orang. Kada beijinan. Nah limbah pian beijin. Berdiri tadi. Ayo sih hendak bosali kada. Atau sengaja kok kada hendak langsung takbir. Nah setelah niat berdiri betul takbiratul ihram. Pak Bu, yang wajib, yang rukun cuman kalimatnya. Hati-hati, bukan angkatnya. Mengangkat tangan saat takbir sunat. Yang wajib lafalnya. Bedakan, bukan dalam kitab. Bedakan. Yang wajib, yang rukun itu kalimatnya, lafalnya Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya hukumnya sunat. Kalau pian mengatanya dan mengangkatnya maka dapat 2, wajib dapat, sunat dapat. Kalau pian mengata saja, mengangkat kada sah. Allahu Akbar. Renai sih. Mengangkat kada. Ada masalah. Ulun terangkan semua riwayat.
pian belajar nih kada kawa Pak Boy sekali tuntung dakwah lah belum juga berapa puluh tahun mengaji dengan ini pian sekali duduk rugi ulun. Artinya supaya bulan depan ada jatah kawan pulang. ini akal guru aja padahal kawai sekali ini mal guru nih pintar menghadap pintar jadi kadang guru ya lebih maaf lah nggak kadang mau libur pian tapi mau ulun kada jelaskan pian kada tahu ini nak dijelaskan ada namun ulun sampai takkan dia satu niat dua berdiri betul tiga tapi anak itu nah dengarin sebelum pian takbirat apa ketika takbiratul ihram tarik dulu nafas tarik dulu lah ya napas nah bukan napas dari mulut ini khusus ketika takbiratul ihram khusus ketika takbir pertama yang ditarik napas lewat muntung itu dalam bahasanya tarki contoh Allahu Akbar ya takbir jelaskan tarik dulu lewat muntung napas itu lewat muntung itu namanya tarki tarik napasnya saja lewat muntung nah selain itu maka lewat hidung lewat kalau hendak ruku turunakan dulu hanya ruku lewat hidung kalau hendak i'tidal naikkan dulu tarik dulu lewat napas lewat hidung hanya i'tidal yang pertama tadi je lewat muntung kenapa ini rahasianya saat takbiratul ihram maaf apa geran arti takbiratul ihram itu apa secara zahir Masya Allah kalau pian mau memperdalam ini Pak Bu takbiratul ihram artinya setelah pian takbir maka haram tidak boleh memperbuat sesuatu di luar sholat karena sudah takbiratul ihram tidak dibenarkan tidak dibolehkan memperbuat sesuatu perbuatan di luar perbuatan sholat. Kenapa? Karena sudah takbiratul ihram. Itu secara zahir. Boleh lagi kalau pembah takbiratullah gawilan longkorun gawilan boleh lagi hadapi seorangnya lagi secara hakikat apa itu takbiratul ihram? Arti takbiratul ihram di sini Pak Bu maknanya jangan lagi merasa wujud seorang, jangan lagi merasa gawian seorang haram. Jelas kada? Ini merasa kori hafal Quran pulang bersumbayang maghrib dihantamnya Yasin menggatar kawan higa. Wah Yasin buntungnya ayat rakaat pertama di Yasin busia rakaat kedua tabarak. Ini orang hanya datang di Mesir nah kalau lulusan apa tadi Mesir Fakultas Al-Ajhal nungkau moto Pogtonau nggak ada Pogtonau saya EGP ganti saya EGP pulang ketiga sudah jangan lagi rasa wujud seorang dan gawian seorang mun masih ada lagi diri seorang merasa dan wujud gawian seorang haram itu makna takbiratul ihram jangan lagi sudah karena itu makna ihram itu tercengang-cengang Masya Allah yang ini aja lilik yuk belum lagi sampai tertib ihram itu artinya tercengang-cengang maksud tercengang-cengang apa? Muhammad tercengang-cengang melihat kebesaran Tuhannya yang ada pada dirinya sendiri sekali lagi pian bila berpegang di sini walaupun ini kada selesai pelan-pelan pian sembahyang karena di dalam menuntut ilmu
Mah guru cak kayak pengen asar belum tuntuk, ada masalah. Ada apa? Yang diterima karena dalam menurut tadi apa? Tercengang-cengang Muhammad melihat kebesaran Tuhannya. Yang mana kebesaran Tuhannya? Pak Bu, kebesaran Tuhannya tuh ada pada diri insan dari ujung rambut sampai ujung kuku. Makanya yang dikata Allahu Akbar. Nang mana Allahu Akbar? Allah tuh Zat Akbar sifat. Zat Allah tuh Zat yakni nur Tuhan. Muhammad sifat yakni nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu dari nur Tuhan. Nur Tuhan menjadi ruh kita, nur Muhammad menjadi jasad kita. Berarti kita ini ruh dan jasad kita nur Allah dan nur Muhammad. Berarti ruh dan jasad kita zat dan sifat. Berarti ruh dan jasad kita Allahu. Oh, orangnya ada melihat lah orangnya. Jemaah apa yang sebayang di Makkah? Kisah menghadap Baitullah. Oh iya. Diterima juga. Maaf nih kada minaran lah, kasihan jelek. Maka niat pianin mah aku ibu buahnya menaduri Allah umur. Turunnya sidin mengumpulkan duit, ternyata kada ada yang melajarin ini. Lalu sian maka ulihan sidin berjualan wadai mengumpulkan bertahun. Ternyata sekian tahun dikumpulkan ibadahnya kakak itu juga nang memadakan kadada. Maaf Pak Bula, ulun kalau melajari manasik haji dan umrah johir batin. Nah nang johirnya ini, nah batinnya ini ulun ajarkan keduanya. Nang johir sebagaimana layaknya kelakuan orang banyak, tetapi batinnya ada isinya. Kayak tadi isinya tidak harus diucap. Itu nang mensahakan tuh isinya. Makanya Umi amplopnya ada masalah. Nang buruk kah, nang menyer kah, nang genel kah, nang halus, penting nah. Makanya itu yang penting tuh isinya. Ini amplop kena gonol-gonol harum bari itu 2000-an sekali itu 50.000 aja rugi kok. Tapi kada pahamlah isinya tuh nang olasak. Nah, kita ternyata yang dikatakan Allah Akbar tadi. Makanya kenapa mahnya hayal biar Allahu Akbar, tercengang-cengang Muhammad melihat kebesaran Tuhan. Siapa tadi Muhammad? Nyawa. Bukan bakaku Muhammad, bukan jadi Muhammad, tapi kenyataan. Jelas sudah? Jelas? Apalagi lu nak berdusta? Berdusta tuh boleh. Berdusta tuh bohong. Bohong tuh pengabot. Nah, belajar sembahyang. Nah, jadi kalimatnya waktu mengata, ini rukun mengatanya, tolong. Waktu mengata Allah tuh jangan sepanjang-panjang. Mun orang bertajwid, nah belajar pulang tajwid. Ayo pian buai Pak Aimun sudah tua ini belajar pulang tajwid lambat. Kada usah nang ringkasnya aja. Kalimat lafal Allah itu satu alif dua harokat. Arti satu alif dua harokat, satu alif dua ketukan, atau satu alif dua hitungan. Allah sudah. Jangan Allah mengawang naik kumbang apa panjangan. Berarti orangnya kena mengerti tajwid. Itu satu alif dua harakat. Dua harakat tuh dua kali menghitung dua ketukan. Jadi kayak ini aja. Allahu Akbar. Jangan terlalu panjang. Allah. Ini tiga alif sudah enam hitungan nih. Nah batal dah. Di situ aja sudah ada tahu dah tajwid. Maaflah. Di dalam kitab tajwid Jazariyah, kalau kita di Kalimantan kitab Jazariyah itu tidak diajarkan. Itu kitab tajwid. Kalau di Kalimantan, di mana saja seluruh Kalimantan, kitab tajwidnya itu pertama kitab dari dasar Hidayatus Sibyan. Lulus Hidayatus Sibyan itu tajwid, naik Hidayatul Mustafid. Hidayatul Mustafid
Nah kadang sampai situ aja. Kalau di Jawa ada lagi tingkatannya jazariyah. Kitab tajwidnya jazariyah. Di dalam kitab tajwid jazariyah, kalau pian lulusan Jawa, liar boyo kan, lawang kan, lawang lain lawang nang pintu tuh lain. Di dalam kitab itu katakan apa? Cuma bicara tajwid. Malam yujawidil Quran azim, siapa nang dia baca Quran kada tajwid berdosa. Keras kalau. Nah, ulun kada mengarasi di situ. Yang penting pian tahu menang kaya pian belajar pulang tajwid. Ulun nang kewalahan salah ndak dipukul tuh ha. Kada dipukul mual. Nah, salah ulun. Jadi boy, asal tahu aja ya kan beliau. Asal tahu Allahu Akbar, cok. Jadi kena lihati imam maghrib isya lawan subuh lah. Jadi kayak apa mengaung ada. Lihati kena tuh imam hari Jumat. Ada boleh satu alif dua rakaat. Nah tahu sudah nang dikata Allahu Akbar itu aja nang rukun. Mengangkat tangannya sunat, mengangkat tangannya sekalipun mengangkat tangan dalam bahasa kita raf'ul yadain, raf'ul yadain, raf'un mengangkat yadain dua tangan. Caranya tangan pian boleh ujung ibu jari, ujung jari begitu berbetulan bahu. Allahu Akbar. Boleh. Jadi siapa seperti ini itu boleh karena sunnahnya ada. Bahu berbetulan ujung jari atau ujung ibu jari berbetulan ujung telinga. Yang terbanyak memakai ini. Yang mana guru? Ulun yang ini. Ujung ibu jari berbetulan ujung telinga. Namun jari-jari tangan jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat, yang sedang, dan jangan tegak, rabahkan sedikit. Ulun contohkan. Pengetahuan lan kebubulit nih. Nah, Allahu Akbar. Nah, jangan angka ini nah, tapi rabahkan sedikit, ranggangkan sedikit, paham? Nilai jari ini memang sunat, tapi harus benar. Ulangin nah, boleh nangka ini tadi. Allahu Akbar, boleh. Yang bagus, yang terbanyak. Allahu Akbar. Ujung ibu jari berbetulan ujung telinga, rapatkan sedikit, jangan renggang, jangan terlalu rapat, sedang. Jelas kan? Nah, semuanya menghadap kiblat. Yuk. Nah, darah gumbal. Guru tahu? Lihat. Mbak mengawani anak kan kesian juga. Kalau dikawani, nggih ketujuh juga gitu. Paham sudah? Sekarang pulang. Saat mengangkat laki-laki halarnya agak dibuka. Perempuan jangan makro. Nah, ini beginian. Nah. Kalau lelakian buka. Membuka jangan terlalu lebar. Karena kepala kawan ya nambah tampar. Oh mana ngaran takbir. Oh. Kawannya sakit gigi. Babangkak karena ya nambah tampar. Ditampar. Aduh, sumpah yang tumbur. Kenapa sumpah yang bertampar mah orang berdamai. Nah, jelas ya? Jadi ibu-ibu kayak ini aja, Bu. Kalau laki-laki agak dibuka. Allahu Akbar. Kalau perempuan jaga. Lah sudah. Sekarang bakiyam sunat, bakiyam betul. Ayah apa? Hukumnya sunat. Meletakkannya bagaimana? Tangan kiri berada di pusat. Tutup pusat tangan kiri. Jelas?
lalu tangan kanan di atas, berbetulan persendian. Maksud persendian patahannya, lihat. Tangan kiri nutup pusat. Nah, ini patahannya. Nah, lihat tangan ulun. Ibu jari telunjuk, jari tengah. Nah, jelas kan sudah? Tak kunci. Nah. Jelas kan? Abah guru melajari dua. Nah, abah guru kayak ini, dia sombol. Baik itu ulun mah ambil lagi di lain, jasin syuting aja. Nah, ulun mah ambil yang mana? Nang sebuting aja. Turunakan jasin sebuting. Nah, nang jari tengahnya turunakan, telunjuknya pas. Nah, ibu jarinya, nah, kunci kelak. Nah, ini nang bijak. Jangan tak ke atas, apalagi tak ke bawah. Bagagawan. Ini lelaki ini mau sekalinya aja. Tapi jangan juga nang kayak sembahyang subuh. Nah, jadi ini. Aduh. Nah, maaf Pak. Sudah. Ini berlaku laki-laki perempuan. Hukumnya walaupun itu sunat, cuman harus benar. Harus benar. Lalu ulun akan ceritakan. Kembali lagi Pak Abah. Iya. Ulun nanti sampaikan sampai ulun lakukan. Pak Bu, kalau pian ke Mekah, ada orang nang kada bakiam. Nah, kayak inilah. Ini. Ada Allah. Orang tuh kada bakiam. Allahu Akbar. Nah, bebujur kayak ini. Itu kesalahan ketika melihat Rasulullah. Bukan habis. Ketika itu Rasulullah memakai jubah. Ini gak bisa lah. Ada lagi jubah sin sebuting. Nah, jubah sidin yang satunya itu tidak Nabi kenakan lengannya. Paham? Kada Nabi rasuk tangannya. Cuman di andak Nabi di awal. Lalu orang yang melihat di belakang seolah Nabi dikiranya kada bakiam. Berujuran nang itu karena dilihat tangannya nang ini. Itu kesalahpahaman. Jelas kan? Itu tidak. Jadi kalau pian mana itu kesalahpahaman, tapi sah. Kenapa? Karena hukumnya Oke. Setelah takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah. Doa iftitah sunnah. Kalau pian kada membaca sah, dibaca dapat sunnah. Nah, di mana letak disunatkan membaca doa iftitah? Hukumnya sunnah dan letaknya ada. Satu, di seluruh sholat fardu. Di seluruh sholat fardu sunat membaca doa iftitah. Di seluruh sholat. Nah, di dalam sholat sunat yang hanya disuruh membaca doa iftitah 2 hari raya. Sembahyang hari raya, takbir doa iftitah. 2 sholat gerhana, takbir doa iftitah. Sembahyang minta hujan istisqa, sholat takbir doa iftitah. Selain dari itu tidak sunat. Tidak sunat. Dia sembahyang napa tobat kada bos iftitah. Bayang hajat perlu. Bayang lagi. Bayang tahajud dosa. Qobliyah ba'diyah dosa. Apalagi sembahyang tarawih tertinggal. Orang sudah sujud doa iftitah belum tentu. Paham nggak? Tidak semua sholat sunat disunatkan doa iftitah. Sekalipun hukumnya sunat, letaknya ada. Di seluruh sholat fardu dan di 5 sholat sunat, 2 hari raya, 2 gerhana, matahari bulan dan minta hujan. Selainnya tidak. Jadi bisa. Sekarang pian mau baca yang disuruh tuh kada tetap sah karena hukumnya tetapi ada doa iftitah nang para wali-wali kutub membacanya. Ini amalia, ini pakaian bubuhannya. Kenapa? Ini doa iftitahnya. Lu pada dengar.
sallallahu ala Muhammad huwallahu, sallallahu ala Muhammad huwallahu ahad, sallallahu ala Muhammad huwallahu akbar, sallallahu ala Muhammad huwallahu malikul qudus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Rasulullah asyhadu annaka waliyyun fid dunya wal akhirah, asbiq alayya min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Ini doa iftitah nang dibaca buat wali-wali. Belum tadi menyuruh mengganti lah, nyapa ayo. Nah, handap berada. Handap terus. Mun handap disisir. Ayo. Siapa tadi nak minta handap? Biar enggak? Biar enggak? Aturannya beginian, jangan lagian. Ayo ulun pada akan handap kenapa? Kepanjangan roy kayak apa handap? Ulun pada. Sallallahu ala Muhammad huwallahu ahad. Ahad. Sallallahu ala Muhammad wallahu akbar, sallallahu ala Muhammad wallahul malikul kudus. Cukup. Ahad, akbar, kudus, malikul kudus. Itu doa iftitah yang dibaca bukan. Yang paling handap data. Handap lagi guru, data lagi apa? Nah. Ayo. Kada tak haji kalau hari ini tak ada tak haji. Apa dah? Kenapa kan kita haji? Nyasahi binian aja. Biar bang guru, aku kada payu. Bahari itu aku kada payu. Makanya mana tak hendak aku ini. Lawasnya nak baca ke dan hendaknya. Senonan hendak bagi peninian. Ya Allah nasib. Saudara, saudara. Nah, setelah takbiratul ihram, sunat doa itu. Nang wajib napa? Membaca surah Al-Fatihah. Nah, ulun terangkan sampai di sini. Setelah ini istirahat. Karena waktunya jam 3 hampir seperempat. Dan hari surah Al-Fatihah itu wajib. Kita ulang mulai pertama. Niat berdiri betul. Ini selainnya sunat lah. Bila tidak disebutkan sunat. Niat berdiri betul. Takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Tolong. Di dalam tafsir Al-Jalalain, apakah Ahmad Sawinya yang 4 jilid katakan apa? La sholata. Ini hadis. Di dalam hadis Rasul katakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah orang itu dinamakan sholat kalau tidak membaca Fatihah. Artinya, kalau orang itu kadang baca Fatihah, terus sembahyang dan batal karena dia bagian rukun. Jelas? Tetapi ingat, ulama tasawuf mengatakan, ya Allah, maaf, jangan kada belajar. Ujar sini apa? La sholat. Tidaklah orang itu dinamakan sholat malam ya'rif bi Fatihatil kitab, kalau kada mengerti Fatihah. Walaupun pian membaca Fatihah secara johir sah, tetapi secara hakikat tidak kenal, batal. Pernah lah kita belajar rahasia Fatihah. Biar qori bacaan bagus, secara johir sah. Namun ulama tasawuf katakan, apa tadi? La sholata. Tidaklah orang itu sholat, tidak sah sholatnya malam ya'rif bi Fatihatil kitab, kalau tidak dia mengenal akan Fatihah. Ulun tawari dulu. Ini rahasia Fatihah dihuraikan tidak? Alang-alang. Tapi Pak Bu, kalau ulun bacakan rahasia Fatihah keseluruhannya tidak mungkin selesai. Asal ulun bacakanlah. Fatihah berapa ayat? 7 lah. 7, oke. Yang 7 ini memuat, ini baru bikin. Yang 7 ini memuat 2 pendapat. Menurut kita ambil pendapat yang terbanyak, kebanyakan orang Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Tamban, anjir. Kenapa Tamban anjir masuk? Seluruh orang Asia kebanyakan mengambil pendapat kaul Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i,
Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillah termasuk satu ayat. Kalau pian Mekah Madinah ini ada bismillah, itu pendapat Imam Malik, Pak Guru Imam Syafi'i, tapi tetap 7. Yang 7 menurut Imam Syafi'i termasuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana? Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Kalaulah pian kada panjang napas, ayat ke-7 pian potong, tapi tetap mengatakan tuh ayat ke-7, maka tetap 7. Contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Walaupun kada panjang napas. Nah, sekarang nang di Mekah Madinah 7 ayat tidak termasuk bismillah, tetap 7 tapi kada masuk bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6. Kita ayat ke-7, tapi ayat ke-7 mereka bagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah mengerti? Jangan tunggu. Kalau bismillah. Kalau orang tahu. Nah, makanya sekarang walaupun pian mengerti itu, tapi kada tahu rahasia Fatihah. Mau tahu pian, orang tuh minta banyak Fatihah aja kabul. Tahu seorang banyak ada bacanya kada mau kabul. Bilang tetang aja baca. Turun membaca tuh berapa? Mudahan 100, mudahan 100. Orang membari pas membari 2000. Hapus. Nah, ulun madahan sholat tadi itu berapa rukunnya? 13 itu pecahnya di Fatihah. Ulun madahan. Ulun tidak menjelaskan hari ini, tetapi memecahkan dulu. Nang rukun 13 sholat itu pecahnya di Fatihah, pecahnya 13. Ayat pertama pecah 3, Bismillahirrahmanirrahim, itu pecah 3 rahasia. Hitunganlah 13 ya. Ayat pertama pecahnya 3, Bismillah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Ya saudara, ayat pertama. Ayat kedua pecahnya 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua pecahnya 2, jadi berapa? 5, Alhamdulillah dengan Rabbil alamin. Ayat ketiga tetap satu ayat, Ar-Rahmanir-Rahim. Satu ayat pecahnya juga 1, jadi berapa? 6. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin pecahnya 1, jadi berapa? 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pecahnya 2, 9 lah. Iyyaka na'budu 1 wa iyyaka nasta'in 2. Ihdinas siratal mustaqim pecahnya 1, jadi berapa? 10 lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1, ghairil maghdubi 'alaihim 2, waladdallin 3, jadi berapa? Pecahnya di situ mun kada tahu di mabupian.
Ayo di mana? Ulun tuh belajar yang kayak ini Pak, bukan ulun menggurui pian. Pian tahu berapa tahun ulun belajarnya? Hampir 12 tahun. Ning ini jadi kota hati. Kada cok umur. Pian boleh 12 tahun pulang. Hah? Pek sugi. Dari bermangan. Nah sekarang untuk hari ini ulun satu aja memecahkan Bismillahirrahmanirrahim, pecahnya di Bismillahirrahmanirrahim itu pecahnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan Bismillahirrahmanirrahim terjemah bebas dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Padahal itu makna terjemah bebas. Apa artinya terjemah bebas? Orang tahu bahasa Arab dialih bahasa kita. Yang sebenarnya makna Bismillah, artinya Bismillah apa? Aku ujar Tuhan menjadikan diriku. Tuhan bependek. Aku ujar Tuhan menjadikan diriku bermula ba. Bismillah itu balak. Ba itu siapa? Nur. Tuhan menyatakan dirinya agar supaya dia disebut Tuhan dan dikenal melalui nur. Nur neng itu dirahasiakan pada huruf ba. Kalimat Bismillah. Makanya artinya Bismillah, aku ya Tuhan menjadikan diriku bermula melalui Nur Muhammad. Karena semesta alam serta isi terbit dari Nur Muhammad. Salaman ini bakalimah Bismillah. Bismillah dia nenek. Bertahan gitu Bismillah. Salaman. Ar-Rahman. Aku ya Tuhan mengadakan Muhammad. Kalau terjemah apa? Maha Pengasih. Jauh bener. Jauh bener. Aku ya Tuhan mengadakan Muhammad. Siapa Muhammad? Begitu nur Tuhan jadi ruh. Nur Tuhan jadi ruh. Tuhan, ini Tuhan dulu. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nah ini nur Tuhan. Lalu nur Tuhan tadi jadi ruh. Kalau nur Tuhan jadi ruh, otomatis bangaran Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad itu rupa ruh. Asa dengan nur Tuhan. Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Ulang-ulang dari atas. Tuhan menyatakan diri lewat nurnya, atau nur ilahi, atau nur Tuhan. Nur Tuhan jadi ruh, otomatis bangaran Nur Muhammad. Aku mengadakan Muhammad. Siapa tadi? Ruh. Ya Nur Muhammad. Ar-Rahim. Nah artinya kan Maha Penyayang. Ar-Rahim itu artinya aku ya Tuhan mengatakan rahasiaku. Nah dari Nur Muhammad jadi semesta alam. Ini rahasia Tuhan salaman. Aku ya Tuhan menyatakan rahasia. Jadi rahasia alam ini kalimat Ar-Rahim. Rahasia kita beratan itu masuk kalimat Ar-Rahim. Sebenarnya alam serta isi kalimat Ar-Rahim itu adalah sebenarnya kenyataan kalimat Ar-Rahman, yakni wujud Muhammad. Wujud Muhammad ini sebenarnya dari Bismillah, rahasianya Allah melalui nur. Jadi salaman ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Orang bahari hendak ke Makkah, Bismillahirrahmanirrahim. Makkah ada yang berjalan di Banyu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita 7 kali baca Bismillah. Lah mas, karena orang tahu Bismillah aja orang jalan di Banyu. Coba kan nenek berjalan di Banyu, timbul mana tak? Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Apa?